Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita lebih banyak melakukan aktivitas dari rumah. Nah, dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, apa kalian pernah mendengar istilah tutup buku? Nah, istilah ini berkaitan dengan perusahaan akan mengenolkan beberapa akun-akun dalam perkiraan perusahaan dan juga dalam laporan keuangan perusahaan untuk menentukan berapa laba dan rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, setelah melakukan penyusunan kertas kerja, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo perkiraan sementara atau perkiraan nominal atau akun nominal. Nah, tujuan dari jurnal penutup adalah mengenolkan saldo-saldo perusahaan yang termasuk dalam perkiraan nominal agar nantinya perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi yang telah diperoleh selama satu periode. Adapun sumber penyusunannya berasal dari kertas kerja kolom laba rugi. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari ada 5 akun utama yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Yang pertama yang disebut dengan akun real. Akun real ini terdiri atas harta, utang, dan modal. Nah, akun real ini adalah akun yang bersifat tetap atau jumlahnya atau saldonya akan terus ada pada setiap pembukaan periode baru dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan akun yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal ini terdiri atas pendapatan dan beban. Nah, akun nominal ini adalah akun yang bersifat sementara atau pada akhir periode akan ditutup atau dienolkan sehingga perusahaan akan menampilkan laporan keuangan yang terbaru. Baiklah, mari kita lihat akun-akun apa saja yang mengalami penutupan. Yang pertama, akun pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang telah diperoleh perusahaan selama satu periode. Sehingga pada akhir periode, akun ini harus dienolkan atau ditutup. Yang kedua adalah beban. Beban adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan selama satu periode. Akun ini pun juga harus ditutup. Berikutnya prive. Prive adalah bagian dari modal tapi bersifat mengurangi modal. Sehingga pada akhir periode juga harus ditutup. Dan yang terakhir adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini berasal dari saldo laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup? Yang pertama, kita menutup akun pendapatan. Akun pendapatan ditutup dengan cara memindahkan saldo pendapatan yang tadinya di sebelah kredit menjadi sebelah debit. Nah, di sebelah kredit nantinya pada jurnal penutup ada akun yang bernama ikhtisar laba rugi. Akun ini merupakan akun yang berasal dari kolom laba rugi di mana pendapatan di kolom laba rugi pada kertas kerja berada di sebelah kredit. Langkah selanjutnya adalah menutup akun beban. Nah, pada akun beban, yang semua akun beban ini, jika Anda perhatikan dalam buku besar maupun di neraca saldo atau di kertas kerja, semuanya berada di sebelah debit. Maka dalam jurnal penutup, dia akan disimpan di sisi sebelah kredit. Akun yang ketiga yang mengalami penutupan pada akhir periode adalah prive. Prive adalah pengambilan pribadi. Prive ini bersifat
mengurangi modal pemilik. Nah, prefer berada di sebelah debit. Kan tetapi di dalam jurnal penutup, prefer akan ditempatkan di sebelah kredit. Mengapa hal ini terjadi? Kita harus ingat bahwa prefer bersifat mengurangi modal, sedangkan modal jika dia berkurang maka akan berada di sisi sebelah debit. Langkah terakhir adalah menutup akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi menunjukkan kondisi laba atau rugi perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi akan berada di sisi sebelah debit. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban. Mengapa hal ini terjadi? Laba akan menambah jumlah modal, sedangkan modal yang bertambah akan berada di sisi sebelah kredit. Akan tetapi, jika perusahaan mendapatkan rugi, maka saldo ikhtisar laba rugi akan berada di sisi sebelah kredit. Hal ini dikarenakan rugi ini akan mengurangi modal, sedangkan modal yang berkurang akan berada di sisi sebelah debit. Demikianlah penjelasan mengenai jurnal penutup. Untuk video selanjutnya, kita akan latihan membuat jurnal penutup. Sampai jumpa.